Saudara, manusia itu beda dengan binatang. Manusia itu makhluk penyontoh dan peniru. Dengar ini baik-baik. Manusia itu penyontoh dan peniru. Kalau binatang tidak. Binatang itu nggak perlu nyontoh, nggak perlu niru. Mereka itu otomatis. Saya mau tanya begini, apakah seekor sapi perlu diberitahu waktu lahir bahwa dia itu sapi? Perlu nggak diberitahu? Tidak. Seekor itik, begitu dia netasin telurnya, nggak usah disuruh berenang, dia tahu sendiri. Seekor burung, begitu dia netas, nggak usah diberitahu kalau dia terbang. Seekor anak babi, nggak usah diajar jadi babi, dia tahu bahwa jadi babi itu seperti apa. Tapi anak orang, kalau nggak pernah diajar jadi orang, dia pasti jadi orang-orangan. Betul? Inilah manusia. Jangan sekali-kali ayah, ibu marah kepada anak, mengapa tidak ke gereja, mengapa tidak sembahyang. Hei orang tua, periksa diri sendiri. Kalau kita tidak pernah beribadah, kita tidak rajin sembahyang, jangan harap anak akan ikut seperti kita. Sebelum orang tua marah kepada anak, periksa diri lebih dulu. Karena mereka berbuat seperti itu karena mereka melihat kita sebagai contoh. Seekor anak anjing yang lahir cuma 1 ekor, begitu dia lahir induknya mati. Dan di radius 5 km di rumah kita, di mana anjing itu tinggal, tidak ada anjing seekor pun. Tapi di 5 km radius dari rumah kita, semua tetangga-tetangga kita punya ternak sapi. Jadi sejak anjing ini lahir, induknya mati, sampai dia mati nggak pernah ketemu anjing, karena dia cuma sendiri. Tapi selama dia hidup ketemu ribuan sapi. Saya tanya kepada saudara, dia ketularan sapi atau tetap anjing? Tetap anjing, tidak akan terpengaruh. Tapi kalau ada orang Flores kawin dengan orang Flores, lalu mereka pindah ke Amerika, anaknya lahir di Amerika, dan tidak ada orang berbahasa Indonesia, tidak ada orang berbahasa daerah, apakah anak itu otomatis bisa berbahasa daerah atau berbahasa Indonesia? Tidak. Anak itu akan terpengaruh lingkungannya, yaitu berbahasa Inggris. Tapi kalau orang Flores ini pindahnya ke Amerika bawa anjingnya, jangan harap anjingnya ngomong bahasa Inggris. Betul? Tetap ngomong. Jadi anjing nggak pernah terpengaruh, binatang nggak pernah terpengaruh. Mereka tidak bisa meniru, tidak perlu menyontoh. Tapi manusia perlu meniru. Pikirkan ini baik-baik, saudara. Ayatnya, catat Ulangan 6 ayat 4-9. Nanti baca di rumah. Bagaimana tugas orang tua? Ulangan 6 ayat 4-9. Betapa orang tua harus mendidik anak-anaknya. Kalau tidak, anak-anak kita gak akan jadi orang yang benar. Jadi inilah Alkitab. Keselamatan atas dunia ditentukan oleh pernikahan kita, bukan oleh sekolah Alkitab, bukan, tapi oleh pernikahan kita. Setelah saya membaca firman, saudara, teliti, maka saya nggak setuju orang Kristen ikut KB, enggak. Sebab kalau pernikahannya kudus, punya 40-50 anak, semuanya akan baik, tidak akan buat susah orang tua. Tapi kalau pernikahannya nggak kudus, punya 2 saja repotnya luar biasa. Ngerti kata-kata ini? Itulah firman itu. Yeremia 1 sekarang. Maka itu anak kami ratusan. Yeremia 1. Perhatikan firman ini. Ayat yang kelima. Roh Kudus wahyukan ini kepada kami, anak-anak yang dalam nama Yesus. Yeremia 1 ayat 5. Perhatikan. Judulnya apa? Yeremia diapakan? Dipanggil dan diutus. Mari kita lihat. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku
Aku telah mengenal engkau. Saudara, tahun 77 saya dapat pewahyuan firman ini. Maka itu sejak tahun 78 saya mulai serius dalam hal pernikahan. Sejak 78 sampai hari ini saya tidak pernah berhenti bicara soal pernikahan, soal keluarga. Apalagi ini tema yang luar biasa dipilih oleh anak-anak Tuhan di Indi, diselamatkan untuk menyelamatkan. Ternyata keluarga itu nomor satu. Nah, perhatikan, kalau Yeremia dikenal oleh Tuhan sebelum dibentuk dalam rahim, berarti mereka sudah menikah atau belum, papa mama ini? Belum menikah, karena belum jadi. Ini yang saya heran, bagaimana orang tua belum menikah, anaknya sudah dikenal dulu oleh surga. Wah, buat saya pusing sekali mikirkan ini. Saya cari kebenaran ini, saudara. Saya diskusi dengan banyak teman pendeta, saya baca banyak buku. Ternyata jawabannya kembali kepada Roh Kudus sendiri, kepada firman. Ternyata kasus kelahiran Simpson juga sama, kasus lahirnya Musa juga sama. Maka itu ketika penyelamatan akan berlangsung, Musa sudah dikenal oleh Tuhan, Simpson sudah dikenal oleh Tuhan, Yeremia sudah dikenal oleh Tuhan. Ketika waktunya tiba, maka Tuhan tinggal cari siapa suami istri, papa mama yang cocok untuk anak yang hebat. Saudara, tambahkan ayatnya, jangan ditutup. Yeremia 1 kita belum selesai. Tapi catat aja, Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat yang keempat. Di situ ditunjukkan bahwa sejak dunia belum dijadikan, belum diciptakan, Tuhan sudah mengenal manusia, mengenal kita di dalam Kristus, supaya kita kudus dan tak bercelah di hadapan Dia. Sekarang kita lihat Efesus 4, berarti lebih jauh lagi. Kalau Yeremia 1 ayat 5 ini sebelum papa mama menikah, anak yang akan dilahirkan dikenal oleh Tuhan. Lalu Efesus 1 ayat 4. Jadi begini, adik-adikku orang-orang muda, dengar. Kecuali juga kalau ada pengantin-pengantin yang sudah punya anak besar-besar, lalu ingin punya anak lagi, bisa alami seperti ini. Saya banyak teman, keluarga-keluarga, setelah mereka dengar kebenaran ini saya sampaikan, mereka rindu untuk punya anak lagi yang seperti yang Tuhan kehendaki. Maka itu saya punya banyak teman, sebelum mereka bertobat, dengarkan anak-anak Tuhan di Indi, sebelum mereka bertobat, mereka sudah punya anak. Begitu mereka lahir baru percaya Yesus sungguh-sungguh, Tuhan beri mereka anak lagi. Dan ternyata anak-anak yang lahir dengan cara seperti itu, yang orang tua juga mikir punya anak lagi, ternyata 100% itu anak-anak yang hebat dalam hal intelektual, kepandaian, rajin dan kerohanian. Itu anak-anak yang luar biasa. Nah, saya mulai cari data. Jadi begini, adik-adikku orang-orang muda, kalau engkau menikah dengan baik, engkau menikah dengan peraturan firman Tuhan, di surga itu masih banyak, kalau saya mau pakai istilah ini, pribadi-pribadi yang disiapkan oleh Papa, yang akan jadi berkat buat dunia, untuk jadi penyelamat-penyelamat, jadi orang-orang hebat di dunia ini. Tapi dia tunggu siapa yang menjadi anak ibu untuk anak-anak yang khusus ini. Maka itu kalau kalian menikahnya benar, kudus, menikah menurut peraturan Alkitab, kamu punya anak 5, 6, 10, 12, jangan takut. Anakmu itu anak-anak yang luar biasa. Kok nggak ada yang amin? Jangan takut bagaimana memberi makan mereka. Jangan takut. Itu anak-anak yang tidak menyusahkan.
Lalu bagaimana menyekolahkan mereka? Uang berapa nanti? Jangan takut. Itu anak-anak yang hebat luar biasa dari Tuhan. Dengar orang-orang muda,